Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana dalam kesempatan ini, pada sore hari ini, kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tak ketinggalan salawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua kelak mendapatkan syafaat dari baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan sore hari ini, pembelajaran program kitab kelas 10 yaitu pada hari ini pembelajaran kitab Aqidatul Awam. Sebelum memasuki pembelajaran kitab Aqidatul Awam, kami sampaikan selamat kepada anak-anakku semuanya, santri IPS Darul Uluman 1 Kota Pekalongan yang sudah bergabung di IPS Darul Uluman 1 Kota Pekalongan. Karena ini baru pertemuan awal, biasanya pertemuan awal itu kita awali dengan perkenalan mengenai apa sih itu kitab Aqidatul Awam, dan saya ini siapa. Kalian pasti udah ada yang tahu tapi saya sampaikan lagi bahwa saya nama Ustadz Agus Zidni Ilman Nafi'ah, yang mengajarkan kitab Aqidatul Awam, karena kondisinya sekarang masih belum normal, kita belajarannya melalui virtual atau daring. Dan untuk saya di sini nanti yang putra terutama nanti bakal ketemu saya, karena saya di sini sebagai pendamping kalian atau pengasuh di asrama putra. Itu sedikit mengenai identitas saya, tata diri saya. Yang jelas saya di sini sebagai pengasuh putra, alamat saya pun juga asli Pekalongan. Kemudian mengenai kitab Aqidatul Awam, Nadam Aqidatul Awam itu kitabnya kecil dan tipis, Walaupun kecil itu, tapi pengarang kitab tersebut sangat luar biasa, yang mana pengarang tersebut itu lahir dari kota Mesir, Beliau lahir di kota Mesir. Nama pengarang kitab tersebut yaitu Syekh Al-Alim Al-Alamah Ahmad Al-Marzuki Al-Maliki, bisa dihafal nama pengarang kitab Aqidatul Awam Syekh Al-Alim Al-Alamah Ahmad Al-Marzuki Al-Maliki. Jadi beliau dilahirkan di Mesir, kemudian beliau pindah ke Mekah, mengajar di sana hingga diangkat menjadi mufti mazhab Maliki. Nah, ada kisah menarik dalam pembuatan atau pengarangan kitab Aqidatul Awam itu, yang mana Syekh Ahmad Al-Marzuki ini
Dalam penyusunan kitab Aqidatul Awam itu ada cerita, ya. Nanti saya akan ceritakan. Jadi kitab Aqidatul Awam ini memang di beberapa pesantren, ya banyak di seluruh pesantren, nadhoman ini menjadi pegangan, ya, para santri-santri, ya, di seluruh pondok pesantren dan madrasah. Mungkin kalian pun juga yang sekolah di madrasah ataupun yang di diniyah gitu ya, pernah diajarkan mengenai kitab Aqidatul Awam. Karena kitab ini kecil dan dikemas, biasanya pembelajarannya pun juga menggunakan syair, ya. Nadhamnya dibaca dengan nada dan syair yang seperti apa, ya, di lagu-lagu seperti itu. Nah, nadhaman ini pun juga memiliki banyak syarah atau penjelasan dari kitab tersebut, ya. Di antaranya kitab yang menjelaskan tentang syarah Aqidatul Awam, yaitu kitab Nurul Dolam, ya. Nurul Dolam di antaranya itu, ya, Nurul Dolam yang karya Syekh Nawawi Al-Bantani, itu yang terkenal. Nah, saya akan menceritakan tadi mengenai penyusunan kitab Aqidatul Awam, ya. Itu dijelaskan, ya, di dalam kitab Nurul Dolam, ya. Nah, dijelaskan dalam kitab Nurul Dolam sesungguhnya pengarang, ya. Pengarang kitab Aqidatul Awam yaitu Syekh Ahmad Al-Marzuki bermimpi bertemu Rasulullah bersama para sahabatnya, ya. Mereka dikelilingi, ya. Maksudnya mereka Syekh Ahmad Marzuki itu dikelilingi, ya, Rasulullah bersama para sahabatnya. Kejadiannya itu di akhir malam Jumat pada awal bulan Rajab, hari ke-7 tahun 1258 Hijriah. Nah, di situ Syekh Ahmad Al-Marzuki bermimpi, ya. Bermimpi didatangi Rasulullah dan para sahabatnya, ya, mengelilingi beliau. Di dalam penjelasan kitab itu, wa qala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, kepada Syekh Ahmad Al-Marzuki dalam mimpinya itu, bacalah nadham tentang tauhid, ya. Bacalah nadham tentang tauhid, ya, barang siapa yang menghafalnya maka akan masuk surga dan memperoleh tujuan yang baik yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, dalam mimpi tersebut Syekh Al-Marzuki itu didhawuhi, ya, disanjangi, ya, oleh Rasulullah SAW, ya, untuk membaca nadham tentang tauhid. Nah, barang siapa yang menghafalnya, ini, ya, maka akan masuk surga dan memperoleh tujuan yang baik sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, dalam percakapan tersebut kan Syekh Al-Marzuki kan bingung, ya kan, nadham apa yang dimaksud baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian Syekh Ahmad Al-Marzuki menjawab pertanyaan dari Rasulullah, nadham apa itu wahai Rasulullah? Para sahabat, ya, para sahabat Nabi berkata kepada Syekh Ahmad Marzuki. Kemudian para sahabat tersebut berkata, dengarkanlah apa yang hendak disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini kemudian Rasulullah menyampaikan, ya, ucapkanlah, ya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, ucapkanlah abda'u bismillahi warrahmani, ya. Kemudian Syekh Ahmad Marzuki pun mengikuti abda'u bismillahi warrahmani, ya. Ya, di situ awal mula
penyusunan kitab Aqidatul Awam ya. Tadi awalan suruh untuk mengucapkan nadam abda bismillahirrahmanirrahim sampai dengan akhir. Dan di situ pun Syekh Ahmad Al-Marzuki membaca nadam tersebut, kemudian Rasulullah pun menyimaknya. Nah, itulah sedikit ya kisah ataupun kisah atau cerita pengarang kitab Aqidatul Awam ya. Bermimpi didatangi Rasulullah, disuruh membaca nadam tauhid. Nah, ya kan bingung nadam tauhid yang seperti apa, kemudian bertanya nadam seperti apa ya Rasulullah. Sahabat menjawab, para sahabatnya pun menjawab ya, para sahabat berkata kepada Syekh Marzuki, dengarkanlah apa yang hendak disampaikan oleh Rasulullah SAW ya. Dan kemudian Rasulullah mengucapkan abda'u bismillahirrahmanirrahim terus sampai akhir bait ya, yang jumlahnya ada 50 bait yang nanti kita akan pelajari bersama-sama kitab tersebut. Nah, setelah bermimpi ya, kemudian Syekh Marzuki pun terbangun dari tidurnya. Nah, setelah bangun beliau membaca ulang apa yang beliau impikan tadi. Setelah dia sadar dari tidurnya, dia bangun, kemudian dia mengingat-ingat ya, membaca ulang apa yang tadi beliau impikan ya. Setelah bangun ternyata beliau masih hafal nadam tersebut dari awal hingga akhir ya. Kemudian kejadian yang kedua kalinya ya, pada waktu sahur malam Jumat ini ya, pada malam Jumat bulan Zulqa'dah, beliau bermimpi lagi bertemu dengan Rasulullah SAW. Nah, dalam mimpinya yang kedua ini pengarang disuruh membaca nadam ya. Dalam mimpi yang kedua ini sang pengarang ya, atau Syekh Ahmad Al-Marzuki ini suruh membaca nadam yang telah dia himpun ya di dalam hatinya ya. Kemudian sang pengarang nadam tersebut membaca dari awal hingga akhir di hadapan Nabi dan dikelilingi para sahabat Nabi sambil berucap amin ya pada setiap bait. Setelah khatam, Rasulullah mendoakan sang pengarang nadam semoga Allah memberikan taufik ya terhadap apa yang diridhoinya ya. Semoga Allah menerimamu atas nadam tersebut ya. Nah, setelah dia sadar lagi ya, sebelum dia sadar dia diamanati ya, setelah membaca tadi sampai khatam dari bait pertama sampai akhir, Rasulullah ya tadi mendoakan sudah, kemudian pengarang nadam diminta untuk membacakan nadam itu ya dari awal sampai akhir di hadapan orang-orang ya, hadapan orang-orang ya, diajarkanlah, disampaikan ya, memenuhi perintah, bahkan mereka menambahkan sebagai bentuk syukur dan kecintaan kepada Rasulullah. Jadi disampaikan kepada orang-orang dan sampai sekarang inilah ya kitab Aqidatul Awam yang tersusun ya demikian kecil itu ya. Dan semoga kita semua dapat menghafalnya, karena dengan kita membaca dan menghafalnya, insya Allah tadi yang disampaikan Nabiullah Muhammad SAW, barang siapa ya yang membaca atau menghafal nadam Aqidatul Awam, maka akan masuk surga dan memperoleh tujuan yang baik sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah ya. Jadi semoga kita bisa menghafalnya nanti ketika
pembelajaran ya, abda'u bismillah warahmani wabirrahimi daimil ihsani sampai akhir ya. Nanti kita sedikit-sedikit dihafalkan ya, karena dalam hadisnya menjelaskan barang siapa yang menghafal maka akan masuk surga ya. Semoga kita bisa menghafal Nadam Aqidatul Awam ya, mengambil manfaatnya, kemudian bisa mengamalkan isinya ya. Jadi itu cerita ya atau kisah seorang pengarang kitab Aqidatul Awam ya, berawal dari mimpi ditemui, didatangi Rasulullah dan para sahabatnya. Dan nanti pembelajaran kitab Aqidatul Awam ya, kalau kondisinya sudah normal bisa tatap muka, itu akan lebih baik ya, dalam penyampaiannya bisa langsung tersampaikan dengan kalian. Mungkin ini sedikit perkenalan mengenai kitab Aqidatul Awam ya, dari pengarangnya tadi ya. Harus kalian ingat, pengarang kitab Aqidatul Awam yaitu Syekh Ahmad Al-Marzuqi Al-Maliki. Syekh Ahmad Al-Marzuqi Al-Maliki ya, beliau dilahirkan di Mesir, pengarang kitab Aqidatul Awam. Jumlah nadamnya ada 50 ya, 50 bait. Demikian yang dapat saya sampaikan di pertemuan pada sore hari ini. Di pertemuan berikutnya nanti kita lanjutkan masuk pada Nadam Aqidatul Awam. Nanti untuk kitabnya insyaallah dari kami IPS Darul Ulum akan membagikan ya, akan mengadakan kitab ya. Nanti kalian bisa mengganti, nanti kita kirim ya, ditunggu saja. Sekian dari saya ya, wallahu alam bisawab ya. Ihdinas siratal mustaqim. Saya akhiri, mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian atau salah kata. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.